Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anakku semua yang sudah jadi kelas 7. Patutnya kita semua harus mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Belajar lebih giat, belajar lebih rajin, dan tentunya tetap terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Evi Noviasari. Di sini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu dasar negara? Dasar negara artinya adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara untuk dijadikan pedoman tolak ukur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dasar negara Indonesia disebut dengan Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya tingkah laku atau peraturan. Jadi dapat diartikan bahwa Pancasila yaitu dasar negara yang menjadi landasan fondasi utama acuan bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak begitu saja lahir ke Indonesia, melainkan melalui proses yang begitu panjang. Untuk menarik simpati Jepang, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membuat suatu organisasi yang disebut BPUPKI. Artinya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI itu dibuat oleh Jepang, yaitu oleh Jenderal Kumakichi Harada. Diketuai oleh bangsa Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang. BPUPKI sendiri memiliki anggota yang berjumlah 62 orang dari Indonesia dan 7 orang wakil dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini difokuskan untuk membuat dasar negara. Dalam proses pembuatan dasar negara tidak terlepas dari para pemikiran petinggi tokoh yang ada di Indonesia. Ada 3 tokoh penting yang meluapkan pemikirannya untuk dijadikan dasar negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Di sini para pendiri tokoh meluapkan pemikirannya untuk dijadikan dasar negara. Namun kala itu belum dinamakan Pancasila, masih dinamakan dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Jakarta Chapter dengan Pancasila itu sama-sama memiliki 5 poin penting. Namun pada Piagam Jakarta nomor pertama menjadi polemik di wilayah Indonesia bagian timur. Kenapa menjadi polemik di Indonesia bagian timur? Karena di sini tertera bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Wilayah Indonesia bagian timur ada wilayah apa aja? Ada Papua, ada NTB, ada NTT, ada Nias, ada Maluku, dan lain sebagainya. Di Indonesia bagian timur itu tidak semuanya menganut agama Islam. Ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, dan lain sebagainya. Di sini, di Indonesia bagian timur merasa keberatan, ingin mengganti poin Piagam Jakarta yang pertama. Maka dari itu Piagam Jakarta yang pertama itu dikaji ulang, dirubah. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita berbicara syariat Islam, berarti itu difokuskan untuk agama Islam saja. Sedangkan bangsa Indonesia tidak semuanya menganut agama Islam. Karena bangsa Indonesia kaya akan suku, kaya akan budaya, kaya akan agama.
agama yang ada di Indonesia sendiri tidak agama Islam saja, melainkan ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Maka diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, kita tidak fokus kepada agama Hindu saja, agama Buddha saja, agama Islam saja, tetapi ke semua atau seluruh agama yang ada di Indonesia. Pada saat itu, BPUPKI sudah melaksanakan nih sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Maka hasil dari dasar negara ini sudah dikokohkan, sudah difokuskan menjadi namanya yaitu Piagam Jakarta tadi. Nah, selanjutnya BPUPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di sini merumuskan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jika landasan ideologi dinamakan sebagai Pancasila, maka landasan hukum konstitusional disebut dengan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI mengadakan sidang yang pertama dan sidang yang kedua, Jepang masih saja terlalu ikut campur kepada Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia merasa gerah terhadap Jepang. Maka BPUPKI pada 7 Agustus 1945 dibubarkan dan diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Dalam organisasi PPKI ini semuanya bangsa Indonesia, tidak ada campur tangan Jepang. Sebelum PPKI menjalankan tugasnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena apa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Karena pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 1945 negara Jepang dibom atom, yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Di Indonesia berarti kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of the power. Di sini bangsa Indonesia semakin menggebu-gebu, ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di sini pula ada peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang masih ingat apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok yaitu penculikan golongan tua oleh golongan muda. Mengapa diculik golongan tua oleh golongan muda? Ini mempunyai tujuan, yaitu ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena apa? Takutnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terpengaruh oleh Jepang. Dan dipilihlah daerah Rengas Dengklok. Daerah Rengas Dengklok berada di desa kecil. Menurut pengamatan, itu jauh dari pengamatan militer sekutu. Maka di sini terjadilah proses perundingan dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, diawali pada pukul 2 dini hari sampai pukul 4 dini hari. Proses naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi di Indonesia dibacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta berdasarkan atas nama bangsa Indonesia. Di sini proklamasi kemerdekaan sudah dibacakan, sudah disebarkan melalui apa saja? Yang pertama melalui radio Konso Kanri Kyo. Yang kedua melalui surat berita beranting, berita cahaya, dan suara Asia. Bahkan kemerdekaan Indonesia ini diselundupkan ke kantor Jepang, Domei. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama yang isinya adalah mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua,
menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sebelum MPRS dan DPAS dibuat, maka KNIP adalah pembantu presiden. Nah, anak-anakku semua, di sini kita sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diawali pembentukan BPUPKI oleh Jepang sebagai bentuk memenuhi janjinya atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia merdeka bukan atas pemberian Jepang, melainkan atas rasa nasionalisme dan patriotisme dorongan bangsa Indonesia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, materi di bab 1 sudah Ibu Evi jelaskan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan masih di bab 1 ya. Silahkan jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? Yang kedua, tuliskan secara singkat mengapa golongan tua diculik oleh golongan muda. Dan yang ketiga, tuliskan hasil sidang PPKI yang pertama. Silahkan tulis pada kertas dan setorkan kepada mentor masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.